Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Cloud Computing terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Hanif Prahasta dengan NIM akhir 2090, Muhammad Akasadi dengan NIM akhir 2028, Taqiyuddin Wabani dengan NIM akhir 2048, dan yang terakhir Fahril Afandi dengan NIM akhir 2092. Baik, di sini kami ingin menjelaskan terkait tugas akhir mata kuliah yaitu mengupload sebuah mengupload sebuah web atau aplikasi ke mendeploy sebuah aplikasi menggunakan sebuah service. Nah, yang kita gunakan di sini yaitu Microsoft Azure, dan untuk aplikasinya sendiri yang kita deploy yaitu web statis menggunakan HTML sederhana. Baik, untuk pertama-tama di sini kita membuat repository GitHub-nya dulu. Di sini kita menggunakan Aroma Bumi CC, dan yang mana nanti ini link dari repository GitHub-nya ini akan digunakan untuk mendeploy. Dan kemudian yang kedua ini kita buat file website yang nantinya akan dipush ke GitHub. Nah, di sini kita membuat website yang terdiri dari HTML, CSS, dan aset yang diperlukan. Nah, baik, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Harilawan. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah deploy aplikasi menggunakan Azure Static Web APPS secara ringkas. Nah, yang pertama kita login dulu ke portal Azure, masuk ke halaman https portal.azure.com, kemudian login menggunakan akun Microsoft kita. Nah, kemudian yang kedua, setelah login di situ kita buat masuk ke halaman static web app, kemudian klik create. Yang ketiga, mengisi detail static web app. Untuk subscription-nya kita pilih langganan aktif, kemudian untuk resource group-nya buat baru atau pilih apa yang kita sudah buat atau yang sudah ada. Kemudian kita buat nama unik untuk static web app-nya. Kemudian untuk regionnya kita pilih lokasi server terdekat, misal Southeast Asia. Kemudian untuk hosting plan-nya kita pilih free untuk percobaan. Kemudian yang terakhir kita memilih source-nya untuk pilih GitHub. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang keempat dilanjutkan oleh AK. Baik, saat kita sudah apa men-setting static web apps-nya di Azure ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita di sini nantinya akan muncullah project-project yang bisa kita tambahkan, modifikasi dan lain-lain, kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa lanjut dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah create ini nanti Azure akan otomatis membuat folder GitHub-nya atau workflow di repo GitHub yang sudah kita masukkan sebelumnya di langkah nomor 3 itu. Nah, bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum. Kurang lebih nanti seperti ini gambarnya. Nah, berikutnya nomor 6 ini adalah tampilan dari dashboard static web yang telah dibuat. Nah, jadi nanti mungkin beberapa tampilan akan berbeda tergantung apa yang eh, kita isi seberapa lengkap dari pertama yang nomor 3 itu. Jadi kan nomor 3 juga menyediakan apa saja yang kita centang gitu. Nanti hasilnya akan ditujukan di nomor 6 ini. Gitu. Di sini kita mungkin punya beberapa fitur ya. Seperti yang pertama pasti ada overview, activity log, akses, teks, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Taki. Silakan. Oke, selanjutnya yang hasil akhir dari langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi itu adalah tampilan website yang telah kita buat tadi dari HTML, CSS yang telah
deploy tadi. Oke, kemudian yang kedelapan yaitu ada kesimpulan. Jadi setelah langkah-langkah tadi, kita berhasil mendeploy sebuah web sederhana yang berbasis HTML dan CSS ke platform Microsoft Azure dengan memanfaatkan service Azure Static Web Apps, yang dimana kita di sini menggunakan atau memanfaatkan PaaS dari Microsoft Azure ini, layanan PaaS-nya. Nah, dari proses yang dilakukan secara garis besarnya itu yang pertama membuat sebuah halaman web yang akan kita deploy. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan repo GitHub eh, dari codingan yang telah kita buat itu diletakkan pada repo GitHub. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah resource di Azure untuk proses deployment-nya. Seperti yang tadi, yaitu memilih halaman layanan Azure Static Web Apps, kemudian memilih free plan untuk menghubungkannya langsung ke repo GitHub. Kemudian Azure sendiri akan otomatis membuat sebuah file workflow yang bertugas mendeteksi perubahan dan menjalankan proses build atau deploy secara otomatis. Kemudian yang keempat, terdapat proses deployment otomatis. Setelah commit terbaru dikirim ke GitHub, deployment akan langsung dijalankan oleh GitHub Action. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan sebuah link domain yang dapat kita akses untuk menampilkan halaman yang telah kita buat tadi dari codingan yang ada di repo tadi. Nah, baik, karena mungkin dari laporan sudah kita bacakan, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemo secara singkat dari langkah-langkah ini, langkah-langkah deploy-nya. Jadi yang pertama kita masuk ke Microsoft Azure ini, kemudian kita masuk. Ini karena email saya sudah terhubung dengan Microsoft Azure sebelumnya, jadi langsung masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada banyak layanan dan kita ambil yang static web app karena yang mau kita deploy yaitu HTML sederhana kan. Kita masuk, nah tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau membuat file baru itu di sini ya, new static web app ini. Nah, di sini kita eh, memasukkan ketentuannya apa saja. Ini Azure Work Student dan untuk resource group-nya ini kita bisa menggunakan resource group yang sudah eksis sebelumnya atau kita bisa membuat yang baru. Di sini kita menggunakan ini atau bisa create new. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk namanya semisal GitHub CC. Nah, di sini kita ambil yang free untuk personal project. Untuk source-nya kita karena di sini kita pakai GitHub, jadi dan ini bisa menghubungkan ke akun GitHub-nya ya. Nah, kemudian di sini ada organization ini eh, mungkin, nah ya ini. Kemudian untuk repo-nya, nah ini karena langsung terhubung ke GitHub, jadi dia bisa melihat repositori yang ada itu apa saja dan bisa eh, selanjutnya ini apabila terdapat branch, nah itu bisa dipilih. Nah ini karena hanya ada main. Nah ini kita langsung saja review plus create. Nah ini menunggu dibuat terlebih dahulu. Create. Ini masih proses validating. Nah, dan kira-kira seperti ini tampilan kalau misalnya deployment-nya berhasil, ya kan? Nah, ini tapi karena, oh sebentar ini, butuh resource dulu. Nah, seperti ini tampilannya kalau misalnya sepertinya deployment-nya sudah berhasil. Nah, ini tapi
karena kita sebelumnya sudah pernah membuat yang kita gunakan untuk di laporan. Nah, di sini kita menggunakan aroma bumi dan dari GitHub juga. Nah, di sini bisa diakses visit website. Nah, seperti ini tampilan dari website sederhana yang kita buat. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.